Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak. Ya, pada pertemuan keempat ya, sekarang kita akan ngebahas tentang konvensi penulisan kode dalam CodeIgniter. Yang dimaksud dengan konvensi maksudnya aturan ya, aturan-aturan yang apa yang ada gitu ya, yang ada yang direkomendasikan oleh CodeIgniter apabila kita akan membuat sebuah aplikasi menggunakan CodeIgniter. Nah, fungsinya aturan-aturan ini sebetulnya untuk memudahkan kita bekerja dengan tim ya, bekerja dengan tim. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa programming kita itu dibuat secara aturan atau mengikuti aturan. Jadi secara default agar orang yang sudah mempelajari CodeIgniter itu akan apa namanya akan tidak memiliki beberapa versi ketika melakukan pembelajaran gitu. Adapun si aturan ini ya atau ya konvensi ini ada yang memang wajib diikuti gitu ya. Ada juga yang sifatnya opsional. Tapi karena sifatnya opsional ya memang biasanya bisa dilakukan bisa enggak. Nah, tetapi kalau untuk supaya keseragaman dalam hal programming itu sebaiknya diikuti gitu ya. Oke, saya akan coba share dulu materinya. Ya, di sini materinya seperti ini. Konvensi penulisan kode dalam CodeIgniter. Di sini sebetulnya ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa CodeIgniter itu sebetulnya tidak memaksa kita untuk mengikuti gitu ya, mengikuti aturannya, tapi memang sebaiknya gitu ya adanya aturan atau misalnya ketentuan dalam penulisan kode itu harus dijadikan acuan patokan yang umum atau patokan yang baku gitu ya dalam membuat program menggunakan CodeIgniter. Nah, seperti halnya contohnya misalnya kalau misalnya kita menggunakan bahasa pemrograman katakanlah yang ada compilernya, yang ada compilingnya gitu ya. Nah, seperti C++ gitu ya. Nah, itu kan ada aturan, ada rules gitu, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi gitu. Selain aturan baku dari bahasa pemrograman itu seperti penulisan variabel gitu ya, itu sebetulnya aturan baku dan aturan umum. Tapi ada aturan-aturan khusus yang sebaiknya diikuti gitu. Nah, kita mulai misalnya begini. Ini contoh yang paling pertama adalah penamaan file. Nah, penamaan file dalam CodeIgniter ini khususnya kelas ya. Khususnya penamaan kelas. Jadi penamaan kelas itu atau terbagi gitu ya, file dalam CodeIgniter terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah file yang berisi kelas ya, yang berisi kelas. Yang kedua adalah file yang berisi view atau konfigurasi-konfigurasi. Jadi kalau yang isinya kelas itu isinya berupa kode program yang skripnya PHP, semuanya PHP gitu ya. Tapi kalau misalnya isinya yang selain itu, misalnya view atau configuration atau script gitu, script itu kan bisa saja CSS atau JavaScript ya. Nah, konfigurasi itu juga sebetulnya ya walaupun misalnya bukan ditulis dengan PHP atau misalnya ditulis dengan PHP, tapi konfigurasi sebaiknya mengikuti aturan penamaan file juga. Aturan penamaannya seperti apa? Apabila kelas itu sebaiknya ditulis dengan huruf besar untuk awalnya ya. Awalnya karakter awalnya itu ditulis dengan huruf besar. Dan di sisanya itu dengan huruf kecil. Jadi tidak boleh ada huruf besar di tengah-tengahnya itu untuk kelas. Nah, kalau dilihat di sini contohnya penulisan kelas yang kurang tepat gitu, yang nggak apa, yang tidak baku menurut CodeIgniter itu seperti ini. Jadi misalnya huruf kecil semua gitu ya. Nah, huruf kecil semua atau ada huruf kecil depannya lalu tengah-tengah ada huruf besar gitu ya. Nah, atau huruf besar semua itu juga salah, atau bahkan ada huruf kecil huruf besar tengahnya tapi ada underscore itu juga salah gitu. Nah, lalu penulisannya ya seperti yang tadi disebutkan, ada yang
hanya huruf besar saja, lalu sisanya diikuti dengan huruf kecil. Nah, apabila kata-katanya ada misalnya kata-katanya harus dua suku kata, itu bisa disambung menggunakan underscore gitu. Nah, itu untuk yang penamaan file class ya, penamaan file class ya. Penamaan kelas itu apa? Misalnya penamaan untuk sebuah controller. Nah, itu kan isinya kelas, jadi nggak ada script HTML di sana gitu ya, isinya sebuah kelas. Nah, otomatis penamaannya harus mengikuti aturan penamaan kelas. Lalu model juga sama. Terus kemudian kalau kita membuat library itu juga sama. Terus membuat helper itu juga sama ya. Penamaannya harusnya diikutin. Maaf, library aja. Kalau helper sih sebetulnya nggak, karena helper itu isinya bukan berupa kelas, tapi berupa function. Nah, gitu. Nah, lalu ya itu contohnya. Kalau misalnya file selain kelas, nah gampangnya apa ya? Pokoknya kalau file selain kelas itu ditulis dengan huruf kecil semua, gitu ya. Tulis dengan huruf kecil semua. Nah, ini sebagai pembeda bahwa oh jadi kalau ada yang huruf besarnya di depan itu berarti sebuah kelas. Tapi kalau yang huruf ditulis dengan huruf kecil semua itu berarti sebuah file yang bukan kelas gitu. Ya itu bisa view, bisa script, misalnya JavaScript atau CSS. Bisa juga berupa view ya atau konfigurasi. Oke, selanjutnya adalah yang kedua penggunaan tag pendek ya. Nah, penggunaan tag pendek karena pada sebetulnya ini aturan pada PHP 5 ya. Nah, jadi karena memang si AI3 ini masih apa namanya masih support di PHP 5. Nah, itu kalau PHP 5 itu kan tag-nya tidak harus ditulis PHP, ada tulisan PHP-nya gitu ya, langsung aja buka kurung siku gitu ya, lalu tanda tanya, nah itu sudah langsung masuk ke tag-nya PHP, lalu script PHP-nya, dan diikuti oleh penutup tag-nya. Nah itu kalau untuk PHP versi 5. Kalau PHP versi 7 itu sudah tidak support seperti itu. Jadi sebetulnya untuk memudahkan si programmernya aja, karena kalau misalnya masih menggunakan PHP 5 nanti dia biasanya suka lupa untuk bukan lupa sih error ya. Suka error kalau misalnya ketika dijalankan CI karena CI memiliki default untuk penggunaan tag PHP itu dengan dipanjangkan. Jadi misalnya ada tulisan PHP-nya. Jadi kurung siku buka lalu apa namanya tanda tanya dan ditulis dengan kata-kata PHP. Baru itu masuk ke sebuah sintak PHP gitu. Nah, ini berlaku untuk PHP 7 ke atas gitu. Nah, itu sudah menggunakan aturan seperti itu. Walaupun misalnya aplikasi kita masih menggunakan PHP 5. Nah, itu tetap kita menggunakan aturan seperti ini gitu ya. Nah, karena PHP 5 itu juga ada dua ini ya, dua penulisan pengkodean tag, bisa panjang bisa pendek. Nah, karena bisa panjang bisa pendek maka diambil yang secara default untuk PHP 7 dan PHP 8 bisa support gitu. Nah, menyambung dengan yang tadi pembukanya ya, PHP untuk pembukanya. Nah, di sini penutupnya gitu. Dalam kode igniter, penutup tag PHP itu ini sifatnya opsional ya. Bisa ditulis bisa enggak ya. Bisa ditulis bisa enggak. Tapi rekomendasinya adalah tidak perlu ditulis ya, tidak perlu ditulis. Nah, seperti file-file terutama file kelas. Jadi file yang isinya kode-kode PHP itu yang wajib yang bukan wajib ya, disarankan itu tidak ditulis tag-nya, tapi diberikan komentar bahwa ini adalah akhir dari sebuah file gitu. Nah, kalau misalnya kode PHP-nya berada di view, itu kan nyampur-nyampur ya, berada di view nyampur-nyampur dengan kode HTML gitu, dengan kode apa namanya CSS atau JavaScript. Nah, itu memang sebaiknya ditulis dengan lengkap. Jadi ada pembukanya, ada penutupnya juga. Tapi kalau untuk penulisan di kelas itu sebaiknya tidak dituliskan, tapi hanya ditambahkan komentar. Seperti contoh yang seperti ini, kalau penulisan yang kurang tepat gitu ya, itu ada penutupnya gitu ya. Nah, tapi kalau apa namanya? Kalau misalnya yang tulisan yang benar itu
dia hanya tidak ditulis penutupnya, tapi ada komentar, ada notes gitu ya, ada notes bahwa ini adalah akhir dari file sebuah, nah nama-nama sebuah filenya, lalu lokasinya juga penyimpanannya. Jadi sarannya seperti ini supaya programmer yang mempelajari CodeIgniter ini seragam gitu ya, memiliki rules yang seragam untuk komentar sebuah file kelas gitu. Selanjutnya itu kita ke penamaan kelas ya. Kalau tadi kan penamaan file ya seluruhnya gitu. Ini penamaan di dalam filenya, di dalam kelasnya gitu. Jadi kalau si penamaan filenya itu diikuti dengan huruf besar, otomatis penamaan kelas, baik kelas yang ada di model atau kelas yang berada di controller, itu harus sama dengan nama filenya, yaitu ditulis dengan huruf besar semua ininya, depannya saja, huruf depannya itu huruf besar, lalu diikuti dengan huruf kecil semua di bagian belakangnya. Nah, kalau penulisan yang salah ini seperti ini, misalnya depannya huruf kecil lalu tengah-tengah ada huruf besar, itu salah gitu ya. Nah, tapi kalau yang benar itu ya sesuai dengan aturan penulisan nama file ya pada pada CodeIgniter itu sendiri gitu. Jadi kelas, misalnya kelas huruf besar lalu sisanya huruf kecil. Kalau misalnya terdiri dari beberapa suku kata menggunakan underscore ya. Kalau misalnya lebih dari satu suku kata, misalnya seperti ini nih my models, nah ini kan sebetulnya 2 suku kata. Jadi dipisah gitu. Nah, otomatis ini harus sama dengan file yang kita buat begitu. Ya, begitu juga selanjutnya adalah yang tadi kan penamaan kelas ya. Nah, sekarang ke penamaan metode. Metode itu apa? Jadi sebetulnya metode ini adalah istilah yang digunakan ketika kita masuk ke dalam OOP, Object Oriented Programming gitu. Kalau Object Oriented Programming itu istilah metode itu sebetulnya kalau di di prosedural ya, program prosedural. Jadi metode itu adalah sebuah fungsi atau prosedur gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam sebuah OOP itu yang namanya fungsi atau prosedur itu adalah sebuah metode gitu. Nah, metode ini itu adalah didefinisikan dalam sebuah kelas. Jadi berada di dalam sebuah kelas. Jadi setelah kelasnya didefinisikan, baru kita bisa mendefinisikan sebuah metode gitu ya. Nah, si metode ini berguna untuk biasanya ada fungsi-fungsi khusus ya yang akan digunakan pada program gitu. Nah, lalu penamaannya seperti apa? Penamaannya itu ditulis dengan huruf kecil semua gitu ya, ditulis dengan huruf kecil semua dan penamaannya harus mewakili apa yang ada di dalam fungsinya. Jadi tugas yang ada dalam fungsi itu harus terwakili dan tidak menghamburkan kata-kata ya, jadi harus singkat tapi jelas ya, singkat jelas dan mewakili isinya itu seperti apa. Nah, contoh ya, misalnya ini ada beberapa penulisan yang salah ya, yang kurang tepat, misalnya file properties. Nah, ini sebetulnya huruf kecil semua gitu, tapi karena ini lebih dari satu suku kata, jadi kurang tepat, sebaiknya menggunakan underscore, jadi file underscore properties ya. Karena ini sarannya sebetulnya bila lebih dari satu suku kata dipisahkan dengan underscore gitu ya. Nah, lalu itu tadi yang contoh berikutnya, misalnya ada yang masih nulis file property tapi P-nya besar, nah itu juga tidak bagus ya, bukan seperti itu. Get file properties juga ini sama ya, seperti sampai contoh yang di atas, ini get file properties juga sama. Nah, lalu ada yang nulisnya panjang gitu ya, nulisnya panjang karena pengen jelas gitu. Tapi ya bisa aja panjang, tapi kalau memang benar-benar ringkas atau singkat dan mewakili deskriptif seperti get the file properties from the file. Nah, ini sebetulnya terlalu panjang karena yang namanya file properties itu sudah pasti ngambilnya dari file, jadi nggak harus ditulis lagi from the file gitu. Jadi cukup saja get file properties gitu ya. Get file properties itu sudah mewakili kata-kata yang sudah mewakili bahwa ini fungsi ini atau metode ini adalah gunanya untuk mengambil informasi file properties-nya. Nah, jadi sehingga penulisan yang benar itu harus ya ini aja ringkas aja gitu ya, tidak harus pakai from the file dan the-nya juga hilangkan saja.
Nah, jadi lebih ringkas get file properties, sehingga siapapun programmernya gitu ya ketika membaca fungsi itu tidak akan terlalu kesulitan untuk menelusurinya gitu. Nah, ibaratkan kalau kita bekerja dalam tim berarti kan harus ada yang namanya komunikasi yang baik ya. Berarti kan aturan-aturannya juga harus baku gitu supaya mudah nge-trace program orang lain. Karena sebetulnya lebih sulit itu melacak gitu ya, melacak logika orang lain gitu daripada kita membuat sendiri. Kita membuat sendiri dari awal itu lebih mudah dibandingkan kita harus membaca logika orang lain. Sehingga permasalahan inilah yang menjadi sorotan kalau misalnya bikin fungsi gitu ya, terus bikin penamaan itu harus umum atau baku gitu aturannya, sehingga bagi orang lain yang bekerja dalam tim akan mudah untuk membedakan mana sih filenya atau fungsinya, yang terus isi fungsinya seperti apa, sehingga lebih mudah untuk bekerja sama seperti itu. Nah, selanjutnya ke penamaan variabel ya. Nah, dari penamaan variabel itu sebetulnya kan memang ada penamaan variabel secara umum ya. Nah, penamaan variabel secara umum itu seperti misalnya variabel itu tidak boleh ditulis dengan angka depannya ya. Nah, karakter pertamanya tidak boleh angka gitu. Nah, itu salah satu umum gitu. Terus misalnya tidak boleh menggunakan spasi gitu. Kalau misalnya lebih dari satu kata pakai underscore. Nah, itu sebetulnya aturan umum dari seluruh bahasa pemrograman seperti itu. Nah, tapi selain itu di Codeigniter juga memiliki saran gitu ya. Saran untuk penulisan nama variabel, yaitu ditulis dengan huruf kecil ya. Ditulis dengan huruf kecil semua. Itu untuk penamaan variabel. Jika lebih dari satu suku kata, dua suku kata gitu ya, itu menggunakan underscore. Dan hindari penggunaan satu karakter variabel apabila itu penggunaannya bukan untuk iterasi atau untuk looping gitu ya. Nah, contoh nih ada penulisan yang salah. Misalnya J sama dengan foo. Nah, di sini kan sebetulnya string ya. Nah, tapi J ini kan sebenarnya single letter ya. Nah, single letter ini seharusnya tidak digunakan untuk sebuah variabel biasa, tapi single letter itu digunakan untuk iterasi atau loops ya. Nah, digunakan untuk loops. Nah, kemudian ada juga str. Nah, ini ada huruf besarnya gitu. Nah, sebaiknya tidak ada huruf besarnya begitu. Lalu misalnya ada ini grup ID, ini juga sebaiknya tidak seperti ini ya. Penulisannya harus menggunakan underscore karena lebih dari satu subkata. Juga buffer text. Nah, teks ini T-nya huruf besar. Nah, ada juga yang ini name of the last city used. Nah, ini juga terlalu berlebihan gitu. Harusnya tetap menganut sistem singkat dan deskriptif gitu. Jadi cukup last city saja. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini di bawahnya ini adalah penulisan yang benar. Oke, sampai sini kita pause dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum saya lanjutkan lagi. Lanjut, Pak. Ada kayaknya, Pak. Pak izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Kalau itu yang penulisan salah berarti otomatis error ya Pak ya, menyebabkan error. Nah, tergantung ya kesalahannya di mana gitu. Kalau misalnya hanya berupa penulisan variabel yang jadi huruf besar semua, itu sebetulnya nggak jadi error sih. Tapi hanya tidak sesuai aturan aja gitu. Nah, kalau misalnya penulisan nama filenya yang salah, nah itu biasanya suka error. Kalau misalnya si nama filenya nggak pakai underscore nih, dua suku kata gitu, nah itu juga pasti error karena si kelas itu kan harus satu kesatuan. Jadi tergantung karena ini memangnya sifatnya ada yang wajib, ada yang enggak. Kalau yang wajib itu yang jelas penamaan file, dan penamaan kelas ya, itu sudah wajib. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya sih seperti yang tadi, penamaan variabel, penamaan fungsi,
itu masih opsional. Jadi kalau misalnya kita masih mau pakai huruf besar itu juga sebetulnya nggak masalah gitu. Cuman tidak sesuai aturan aja gitu. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Setelah penamaan variabel, tentunya ada penamaan konstanta. Apa sih bedanya konstanta dan variabel? Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, kalau variabel itu kan yang bisa berubah-ubah ya nilainya. Sementara kalau konstanta itu nilainya tetap, dari mulai dideklarasikan itu nilainya tetap. Nah, di sini rekomendasi dari Codeigniter untuk penulisan konstanta itu menggunakan huruf besar semua. Nah, inilah alasannya kenapa tadi kalau huruf variabel apa namanya? Variabel gitu ya, penamaannya huruf kecil karena ada yang menggunakan huruf besar seluruhnya yaitu berupa konstanta. Sebagai pembeda bahwa oh ya, ini berarti konstanta konstan sifatnya gitu. Kalau sifatnya konstan kan berarti tidak berubah. Nah, contohnya seperti ini. Apabila ada penulisan seperti my constant, nah ini kurang baik karena ini jadi ambigu, ini apa variabel atau konstanta gitu kan ya. Nah, tapi kalau kalau di huruf besar semua ya itu berarti sudah pasti itu adalah konstanta, yang udah pasti oh ini adalah konstanta. Terus penulisan satu karakter juga tidak disarankan karena satu karakter itu hanya untuk ini saja apa iterasi ya, untuk looping gitu. Nah, kecuali memang ya kita bikin rumus gitu ya. Nah, rumus itu biasanya kan kadang-kadang ada ya kayak misalnya ruas persegi panjang kayak begitu ya, itu juga bisa kan pakai satu karakter gitu ya. Untuk beberapa kasus itu ya diperbolehkan, tapi tidak disarankan sih jangan satu satu single letter gitu ya untuk baik konstanta atau variabel. Terus yang ketiganya ya harus ada, maksudnya harus deskriptif sesuai dengan kegunaan si konstantas tersebut. Kalau misalnya S underscore C, ini kan nggak jelas ini sebenarnya konstanta apa gitu. Tapi kalau misalnya ditulis sejelas, misalnya superclass version, nah itu sebetulnya lebih jelas gitu untuk oh ya ini maksudnya konstanta ini tujuannya adalah untuk mencatat superclass version atau versi dari si superclassnya gitu. N-nya bisa juga dipanjangkan seperti new line. Nah, my constant ditulisnya bisa seperti my underscore constant gitu ya. Tetap jadi kalau lebih dari satu karakter menggunakan underscore begitu ya untuk konstanta. Oke, nah selanjutnya penulisan komentar, komen ya. Nah, di sini sebetulnya hampir seluruh programmer yang baru belajar gitu, yang baru belajar tentang pemrograman itu sebetulnya tidak terlalu menggunakan banyak komentar gitu, karena memang kalau baru belajar skripnya tidak terlalu banyak gitu, tidak sampai berapa ratus baris gitu ya, tidak banyak kelasnya, hanya beberapa saja. Tapi komentar ini sebetulnya sangat berguna bagi si programmer dan timnya gitu. Fungsinya untuk komunikasi, karena si dalam komentar ini kita bisa nulis apa aja berupa catatan-catatan tentang program yang kita buat. Nah, tapi justru ada komentar ini sebagai seperti deskripsi ya, deskripsi dari program yang kita buat itu seperti apa. Nah, cuman memang di beberapa tempat saja yang harus dikasih komentar. Tidak harus semua baris gitu ya dikasih komentar. Itu sih bukan apa ya, berlebihan juga nggak bagus juga ya kalau dalam satu tim. Tapi yang jelas ada beberapa keterangan yang perlu diperhatikan. Misalnya nih kayaknya nih harus ada keterangan nih. Nah, itu kita kasih komentar gitu. Nah, sebagai contoh ini ada keterangan sebuah variabel gitu. Kalau misalnya deskripsinya ini misalnya ada variabel nama, terus isinya adalah CV gitu ya. Kalau kita kasih komentarnya variabel nama, ya orang sudah pasti tahu ini adalah variabel nama gitu ya. Nah, tapi kan fungsinya nggak tahu nih apa, buat apa. Ya untuk nyimpen nama betul, tapi kan harusnya ada yang lebih spesifik. Kalau misalnya hanya sifatnya seperti itu, tidak perlu kasih komentar karena orang sudah pasti menyimpulkan. Nah, kecuali di sini ada beberapa fungsi gitu ya, misalnya variabel untuk menyimpan nama pegawai. Nah, itu lebih deskriptif gitu. Jadi lebih menerangkan bahwa ya ini adalah sebuah variabel nama tapi ada fungsinya gitu. Nah, fungsinya adalah seperti itu. Oke.
Itu untuk penulisan komentar. Nah, penulisan komentar ini sangat sangat berguna ya kalau misalnya kita bekerja dengan program dengan baris program yang sangat banyak dan file-file yang sangat banyak gitu. Itu akan membantu kita dalam proses tracing program apabila terjadi kesalahan gitu. Biasanya komentar ini juga tidak hanya di sebuah variabel atau konstanta, biasanya juga ada di pas iterasi. Jadi iterasi pas for ini ngulang buat apa gitu ya. Atau bisa juga kita kasih keterangan tentang fungsi ini sebenarnya buat apa gitu ya. Kalau misalnya dikiranya masih kurang jelas gitu ya bahwa ini fungsi ini untuk apa, kan sebetulnya tadi ya aturan yang sebelumnya bahwa penamaan fungsi harus mewakili isinya. Tapi kalau kira-kira memang karena banyak nih fungsi-fungsinya kan banyak yang dibuat, ya tidak ada salahnya kita kasih komentar untuk memperjelas yang membacanya begitu. Nah, selanjutnya adalah ke penggunaan ini ya operator true false, ya, nilainya sebetulnya nilai dari sebuah operator logis ya, logic operator. Nilainya bisa misalnya true, false, atau null. Nah, ini disarankan ditulis dengan huruf besar, semuanya ditulis dengan huruf besar. Ini sebagai penanda bahwa ini adalah nilai dari sebuah nilai dari sebuah operator logika, true atau false atau null. Nah, penulisannya harus disarankan dengan huruf besar. Walaupun kalau kita nulis dengan huruf kecil pun tidak akan error gitu ya. Tapi ini aturannya seperti ini supaya ada keseragaman gitu ya untuk itu. Nah, selanjutnya ada yang spasi dalam tanda kurung. Kadang-kadang ya ada sih ya beberapa yang biasanya programmer yang baru-baru mempelajari sebuah bahasa pemrograman, setiap ada kurung siku atau kurung biasa gitu ya, nah itu suka ada spasinya gitu. Misalnya di if gitu, dalam kurung flag. Jadi antara si kurung buka dan variabelnya itu suka ada sisipan sebuah sebuah spasi. Nah, sebaiknya dihilangkan. Begitu juga seperti di array. Jadi array itu kan tengahnya ada indeks ya. Nah, sebaiknya nggak pakai spasi biar lebih ringkas, karena tidak memang nggak error juga, sama ini juga nggak error gitu kalau misalnya ditulis seperti itu gitu. Cuman nggak baku aja kalau misalnya pakai spasi gitu. Nah, selanjutnya ada string. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pada pemrograman web itu kan ada single quote dan double quote yang fungsinya sebetulnya sama, yaitu untuk dua-duanya gitu ya, digunakan untuk menyatakan sebuah string atau karakter. Jadi kalau single quote atau double quote. Berbeda ketika di C++ ya. Kalau C++ itu kan single quote hanya digunakan untuk karakter, char gitu ya. Tapi kalau yang double quote itu berarti string, itu teks gitu kalau untuk di C++. Tapi kalau untuk mulai dari bahasa pemrograman ya, dari mulai HTML, CSS, pokoknya semua bahasa pemrograman web, single quote dan double quote itu sama fungsinya, itu menyatakan sebuah string. Tapi kenapa kok ada dua versi seperti itu? Karena ada beberapa case ada string di dalam string gitu, atau ada penulisan baku seperti penulisan sintak SQL ya. Sintak SQL itu kan biasanya ada kutip lagi di dalamnya gitu. Jadi di dalam kutip string, sintaknya kan sudah berupa string. Di dalamnya juga ketika si SQL itu membaca itu harus dikasih kutip juga. Sehingga kalau misalnya kita pakai quote-nya satu semua akan terjadi error gitu ya. Akan terjadi error karena dianggapnya membuka dan menutup sebuah string. Nah, sehingga ada yang namanya aturan ya begini dua-duanya. Nah, karena dua-duanya bisa digunakan, supaya tidak ya penggunaannya tepat, itu ada aturan yang dibuat seperti ini. Seluruh penulisan string itu sebaiknya menggunakan single quote. Jadi untuk string itu single quote untuk di ini ya PHP ya. PHP maksudnya untuk di code igniter. Nah, kecuali apabila ada sebuah kata-kata ya yang di dalamnya itu terdapat sebuah variabel gitu ya.
sebuah variabel, atau ada parsing data gitu ya antara SQL. Seperti contoh seperti ini. Kalau misalnya sebuah string isinya cuma my string itu aja gitu, itu isinya string. Tidak ada di dalamnya sebuah variabel atau passing data gitu ya. Nah, itu juga sebaiknya ditulis dengan single quote gitu. Nah, lalu yang kedua misalnya my string terus ada $foo. Nah, itu sebetulnya akan jalan ini, nggak error ya, bisa seperti ini kalau untuk di PHP. Tapi sebaiknya itu ditandai bahwa itu adalah sebuah variabel. Penandaannya seperti apa? Dengan menambahkan kurung kurawal buka. Nah, ini untuk menandai bahwa ini adalah sebuah variabel yang berada dalam suatu teks gitu ya. Nah, teksnya itu berupa string. Baru di sini pakai double quote. Ya, jadi pakai double quote. Nah, baru yang di dalamnya pakai kurung kurawal. Nah, lalu yang ketiga untuk yang ini sintak SQL. Nah, sintak SQL karena di sini berupa kalimat dan di dalamnya pasti terdapat beberapa passing data dan juga nilai gitu ya, nilai yang dibaca oleh si SQL itu sendiri, sehingga harus menggunakan double quote. Jadi double quote. Terus di dalamnya apabila ditemukan sebuah variabel menggunakan kurung kurawal, atau misalnya di dalamnya ditemukan sebuah nilai yang akan dibaca oleh si database server, nah itu menggunakan single quote gitu. Contohnya seperti ini, select foo from bar where buzz sama dengan kutip satu bag. Nah itu kutip satu bag ini sebetulnya bukan variabel tapi nilai gitu, nilai bahwa si nilai buzz ini adalah nilainya adalah bag. Ini nanti akan dibaca oleh si database server gitu, atau nah seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup jelas ya untuk string? Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke, kita lanjut ya. Mungkin di pertemuan sekarang kita hanya bahas ini aja, maksudnya hanya lebih ke aturan-aturannya ya, belum sampai jauh ke contoh programnya. Karena memang agak banyak perlu perhatian khusus gitu, supaya nanti ketika kita mulai ke praktek yang lebih jauh itu, ini akan diulang-ulang. Misalnya ini penulisan string seperti ini gitu ya. Jadi setidaknya untuk awal-awal kita harus hafal dulu, oh ya ini maksudnya kalau string harus single quote atau double quote, itu paham gitu ya. Lalu ke SQL query. Nah, tadi yang contoh sebelumnya itu adalah string. Nah, sekarang ke query-nya. Nah, SQL query. Banyak sekali ya istilahnya yang baru mempelajari bahasa pemrograman, untuk penulisan sintak dari si SQL itu kadang panjang gitu semuanya gitu ya, panjang seperti ini gitu, dan memang sudah mengikuti aturan penulisan ya, memang misalnya seperti ini ya. Ini kan teks nih isinya, select foo bus bar terus gitu ya sampai ke form address. Nah ya ini nggak salah gitu, nggak salah, nggak akan error juga gitu, benar gitu ketika dibaca. Cuma ada kekurangannya itu akan sulit di tracing kalau misalnya terjadi error, kesalahan. Ke satu itu. Terus kedua, tidak mudah dibaca oleh orang lain yang tidak mengerti alur programnya. Nah, sehingga khusus untuk SQL query, CodeIgniter memiliki memiliki aturan. Aturannya apa? Yang pertama, sebaiknya bahasa atau perintah si SQL-nya ya seperti select gitu ya, from, itu ditulis dengan huruf besar semua ya, khusus untuk perintahnya ya, perintahnya saja. Tapi di dalamnya seperti field-fieldnya atau nilai-nilainya tetap huruf kecil dan mengikuti aturan penulisan variabel apabila ada variabel. Nah, setelah itu yang aturan kedua adalah buatlah lebih dari satu baris gitu supaya untuk mempermudah pembacaan. Jadi satu baris itu per satu blok perintah. Misalnya blok select gitu. Contoh ya, ini penulisan yang benar dan salahnya seperti ini. Apabila penulisan yang salah itu kan semuanya nih, kalau yang benar ya satu blok ini nih, satu blok perintah untuk select. Nah, select. Nah, selectnya kan huruf besar ya, huruf besar semua, capital semua. Lalu baru diikuti dengan field-fieldnya. Nah, ketika mau bertemu lagi dengan
perintah SQL yang lain from gitu. Nah, kita enter dulu spasi ke bawah gitu ya, enter ke bawah. Nah, jadi dibikin satu line khusus untuk satu blok ini blok kelompok perintah gitu. Select from-nya satu baris, where-nya satu baris, end-nya juga order gitu ya, limit itu sama satu baris semua. Bahkan kalau saya sebenarnya saya ini kalau pakai hal seperti ini lebih mudah banget, sangat-sangat memudahkan untuk tracing program. Bahkan kalau saya tuh lebih ini lagi apa? Lebih panjang lagi kalau ke bawahnya. Kalau misalnya si field-nya banyak nih, saking banyaknya field-nya itu saya nggak si select ini nggak hanya satu baris, kadang-kadang per field saya bikinnya. Misalnya select full, terus saya enter lagi bar gitu ya, enter lagi sampai ke bawah gitu ya. Karena tidak masalah mau langsung, maksudnya satu line itu dengan single line dengan beberapa line itu tidak akan mengurangi, tidak akan memperbesar filenya, karena yang dilihat adalah berapa karakter yang digunakan gitu. Ketika ke bawah itu kan sebetulnya hanya enter aja gitu ya, sama dengan spasi saja gitu, hampir sama dengan spasi, jadi enter ke bawah. Nah, keduanya juga akan lebih mempermudah kita dalam menganalisa si SQL itu apabila terjadi error gitu ya, bisa kita lihat begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai sintaks SQL? Apa ada yang pernah juga seperti ini di sebelumnya? Waktu di PHP sebelumnya sudah sampai SQL belum? Belum, Pak. Belum sampai sini. Belum Belum, sampai ya. ke single SQL. Koneksi ke database sudah pernah? Belum. Untuk PHP belum? Berarti Belum. baru sekarang ya, harus disampaikannya sekarang. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kita belajar untuk SQL-nya. Oke, selanjutnya adalah ini. Nama-nama yang sudah ada yang tidak boleh digunakan, atau istilahnya kalau di pemrograman yang compiler seperti C++ atau C atau Python gitu ya, itu ada yang namanya reserved word. Reserve itu kan artinya kata-kata yang sudah digunakan atau yang sudah dipakai gitu. Reserve itu reserved word. Nah, reserved word ini adalah kata-kata yang tidak boleh digunakan dalam penamaan variabel baru. Fungsinya supaya tidak mengganggu si program itu sendiri. Nah, ini kenapa harus menjadi perhatian? Karena di beberapa kan CodeIgniter itu adalah sebuah framework yang digunakan, yang dibuat secara istilahnya membuat sebuah script gitu. Nah, script tersebut di compact atau misalnya disatukan dalam sebuah package CodeIgniter. Nah, di sini biasanya di dalam sebuah package itu kan terdapat fungsi-fungsi yang umum. Nah, kalau misalnya kita tidak kurang memperhatikan hal ini, kadang-kadang jadi error karena misalnya ada beberapa variabel yang sudah digunakan oleh CodeIgniter, lalu kita pakai namanya, errornya itu aneh, jadinya kita bingung nih, errornya kok ada di line sekian, tapi sebetulnya adanya di programnya kita gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, kita juga harus memperhatikan nama-nama apa saja yang sudah digunakan oleh CI gitu. Ya, sebetulnya tidak harus semuanya kita hafal, tapi hanya beberapa saja yang kira-kiranya sering kita gunakan gitu. Misalnya kalau untuk controller ya, jelas kalau controller penamaannya tidak boleh menggunakan CI controller karena ini sebuah nama kelas ya, sebuah nama kelas yang ada di CI-nya yang mendefinisikan bahwa ini adalah CI controller. Lalu nama default, nama index itu sudah otomatis nggak bisa menjadi sebuah variabel atau nama sebuah kelas gitu ya. Nah, itu sudah tidak boleh. Nah, jadi tiga inilah paling nggak yang harus diingat. Nggak boleh namanya default, nggak boleh namanya index untuk nama kelas ya. Tapi kalau untuk nama fungsi index bisa ya, karena indeks ya, kenapa si kelas tidak boleh nama indeks, karena indeks itu digunakan untuk fungsi defaultnya. Nah, default juga sebetulnya ada beberapa kode dalam library library CI itu yang menggunakan nama-nama default gitu.
Nah, lalu yang fungsi, kalau fungsi seperti apa? Nah, fungsinya itu misalnya yang perlu diingat-ingat sih sebetulnya yang dekat-dekat lah, kayak get config itu kadang-kadang suka kita gunakan tuh, tapi jangan ya, sebaiknya get config, terus apa nih, log message gitu ya. Kalau yang lain-lain sih masih sepertinya masih aman lah ya, masih aman, masih tidak terlalu kita harus hafalkan gitu. Nah, itu untuk yang penamaan fungsi. Selanjutnya, setelah penamaan fungsi juga ada penamaan variabel. Nah, ada penamaan variabel yang kadang-kadang suka kita gunakan, misalnya variabel db. Nah, ini kadang-kadang kita suka pakai ini nggak sadar gitu ya. DB kalau language juga kan ini kan untuk lang nih, lang gitu ya. Config db lang ini sebaiknya nama variabel ini tidak digunakan. Nah, sebenarnya nggak error, tapi memang CodeIgniter itu memiliki variabel ada yang variabel globalnya seperti ini, config db dan lang. Jadi kalau misalnya kita pakai nama-nama itu, kalau misalnya diisi nilainya, itu akan merubah nilai dari si pembawaan si CodeIgniter itu dan bisa menyebabkan error yang nggak jelas gitu. Ini maksudnya kenapa gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya penamaan variabel tidak menggunakan 3 kata tersebut, misalnya kata config, db, atau lang. Nah, itu mudah ya, kalau variabel itu mungkin bisa diingat ya, tidak perlu seperti itu. Nah, selanjutnya ada konstanta. Nah, ini konstanta agak banyak nih, karena memang banyak yang digunakan pada CI ya, berupa konstanta-konstanta itu banyak. Nah, tapi ini juga balik lagi ketika kita menggunakan biasanya kalau misalnya si konstanta tersebut sudah ada gitu ya, itu suka error biasanya. Nah, ya kita perlu ini saja, perlu concern aja, maksudnya kita perlu perhatian beberapa nama konstanta yang tidak boleh digunakan, seperti environment. Nah, ini self, environment, self, kalau base path, view path gitu ya. Nah, ini yang nggak perlu. Kalau sisanya sih sepertinya jarang lah kita pakai. Mungkin ada juga nih exit, succeed gitu ya, exit itu juga nggak boleh. File write mode itu juga nggak boleh ya, karena itu sebuah konstanta di CodeIgniter-nya gitu. Lalu ada lagi misalnya ini ya, exit error, exit config, gitu, exit user, exit database. Nah, itu juga sama ya, tidak digunakan. Gitu. Oke, sebetulnya materinya hanya sampai sini. Nah, kita sekarang diskusi. Ada yang mau ditanyakan, silahkan open mic yang mau bertanya. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup jelas sih, Pak. Oke, cukup jelas. Yang tadi Cukup jelas, dipaparkan. Pak. Nah, untuk program yang minggu kemarin saya bagikan, itu apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas tentang view model controller? Bebas ya, sekarang kita agak bahasnya pokoknya seputar CI. Apa sudah dicoba semua? Yang error-error gimana? Iya, ini apa nih? Sudah selesai semua kan? Oke. Ya, kalau tidak ada, ini saya agak sedikit kasih beberapa contoh yang kemarin ya. Saya buka lagi program yang kemarin.
Ini saya ada kita coba beberapa aturan yang tadi ya. Kita coba aturan yang kemarin, yang program yang kemarin sudah ada. Saya open dulu. Oke, ini yang program kemarin kita kan sudah bikin yang namanya ini ya, beberapa controller dan view kan. Nah, di folder aplikasi, di folder controller ya. Nah, itu ada yang kita bikin namanya form input ya. Nah, ini form input. Nah, ini kan controller ya. Nah, ini controller. Nah, kita coba terapkan yang aturan-aturan tadi ya. Aturan-aturan tadi apa? Misalnya penamaan file. Nah, penamaan file di sini form input. Nah, ini sudah betul ya, sesuai dengan penamaan file dari CodeIgniter khusus untuk kelas. Nah, terus yang kedua aturan yang seperti ini ya, seperti yang bahwa penutup tag. Nah, kalau penutup tag ini dihilangkan aja gitu, karena ini merupakan sebuah kelas ya, merupakan sebuah kelas atau controller. Sebagai gantinya kita kasih sebuah komentar. Nah, komentarnya misalnya di sini kita kasih kata-kata end of file gitu ya, end of file, akhir dari sebuah filenya. Lalu lokasinya ada di application ya, application application controller. Nah, application controllers. Nah, ini untuk controllersnya. Nah, di sini ya. Lalu penamaan sebuah variabel gitu. Nah, kalau penamaan sebuah variabel, ini kan data ya, nama variabelnya. Nah, nama variabelnya sebuah variabel data. Nah, ini kan ini sebetulnya masih ke gaya penulisan saya yang sebelum-sebelumnya, bahwa nama variabelnya itu masih pakai huruf besar. Otomatis ini harus diganti ya. Kalau misalnya ini kita ganti dengan huruf kecil semua. Nama K gitu ya. Tanggal lahir gitu. Tanggal lahir dan variabel pas. Ini juga sama, kita ganti. Nah, otomatis ini kan kalau yang sedang saya edit ini sebetulnya kan penamaan dari variabel yang dikirim dari file sebelumnya. Otomatis nanti file yang sebelumnya juga harus kita edit. Ya, harus kita edit. Tanggal lahir gitu ya. Pas. Nah, ini sama. Nah, kita save gitu ya. Kita save. Nah, sekarang coba kita jalankan ya. Tadi adalah form input ya. Kita coba. Index.php form input. Nah, itu ya. Form input. Kalau kita tulis, benar nggak sih? Error nggak sih kalau kayak gitu? Nah, sebetulnya tidak error ya. Nah,
sebetulnya tidak error gitu. Tapi memang si AI memiliki aturan-aturan. Kadang-kadang kalau misalnya kita tidak mengikuti aturan yang baku, nah jadi kita kadang-kadang ini kan kalau variabelnya sedikit sih nggak masalah ya, tapi kalau variabelnya banyak itu mulai masalah gitu. Nah, khusus untuk penamaan variabel pada apa namanya PHP ya. Nah, kalau PHP itu sendiri, bentar. Ini kurang. Nah, kalau PHP itu sendiri penamaan variabel itu case sensitif, jadi huruf besar huruf kecil berpengaruh. Tapi kenapa kok ini nggak error ya gitu? Kok bisa ya gitu ya? Kenapa? Karena variabel yang kita ambil itu bukan variabel dari PHP, tapi variabel dari HTML. Passing variabel dari HTML. Huruf besar huruf kecil tidak terlalu berpengaruh di HTML. Nah, inilah yang jadi masalah kadang-kadang gitu ya. Kita pakai aturan yang di PHP, sebaiknya kita pakai aturan yang di PHP, yaitu huruf besar dan huruf kecil ngaruh untuk variabel. Sehingga kalau kita edit, maksudnya kita bekerja dengan view dan controller ini, kita samakan saja ininya apa penamaan variabel dari sebuah view yang berkomunikasi dengan si controller. Dan terlihat ya ketika tag-nya juga dihilangkan itu tidak error kan ya, tetap jalan gitu, tetap nggak masalah. Jadi memang aturannya seperti itu. Nah sekarang kita buka view-nya. Nah view ini ya, view ini kan ada form view. Nah otomatis di sini, nah beda dengan yang ini ya. Kalau ini kan memang berada pada tag HTML. Nah kalau ini dihilangkan ini justru jadi masalah nih ya. Atau bisa jadi masalah pas kita bacanya atau pas programnya. Kita coba ya. Tapi yang pertama kita akan ganti dulu supaya nggak lupa nih nama gitu ya. Disesuaikan dengan yang kita buat tadi gitu, supaya tidak pusing gitu. Nah, ini kan variabel ya. Name itu kan sebuah variabel. Lahir, password, name-nya pas. Nah, gitu ya. Pas, ini tetap semua sama. Nah, sekarang coba kalau kita coba dengan aturan yang single ini gitu ya. Ini error nggak gitu ya. Nah, kita hilangkan coba ini. Nah, ya. Error nggak sih gitu, kalau pakai V ini aja gitu. Nah, error ya. Error ini. Dia bingung nih di line 6 pada form V PHP. Nah, kenapa error? Nggak ada penutup tag-nya kan tadinya rekomendasi dari CI nggak boleh pakai tutup tag. Iya, nggak boleh pakai tutup tag apabila di sebuah kelas. Ingat tuh, di sebuah kelas. Tapi kalau di sebuah view itu wajib karena apa? Ini isinya kan lebih dari satu bahasa pemrograman, tidak hanya PHP aja gitu ya. Nah, ini yang akan jadi masalah kalau kita nggak pakai penutup tag-nya. Satu masalah error di sananya, di CI-nya. Kedua juga kita bingung bacanya, ini kok jadi kayak gini warnanya kan. Nah, itu jadi membingungkan. Jadi sebaiknya kalau khusus untuk yang kalau nggak mau pakai yang aturan yang tidak menggunakan penutup tag PHP itu khusus untuk di kelas. Di kelas, jadi kelas itu udah otomatis termasuk model dan controller. Nah, kalau ini tetap harus pakai. Dan tadi ya errornya tadi di line 6 kan seperti ini. Nah, coba kalau kita isi lagi, nah dia nggak error ya, udah benar. Sekarang kalau tag-nya kecil, berpengaruh nggak? Nah, ini kan nggak boleh tuh, ada salah satu aturan harus pakai tag yang panjang gitu ya. Nah, kita coba apakah dia error atau tidak. Nah, ini pakai yang ini, kita hapus PHP ininya. Lalu kita coba refresh. Nah, nggak error nih, nggak error gitu. Sama, ini juga pasti membingungkan ini. Ini juga nggak error, tapi untuk beberapa case
dia jadi bingung ya. Sebaiknya tetap menggunakan huruf yang tag PHP yang panjang gitu ya. Tetap mengikuti alur PHP yang panjang gitu ya. Khusus untuk di view. Coba kalau yang di controllernya bisa nggak gitu ya, begini aja gitu ya, bisa nggak seperti ini gitu. Ya kalau ini yang PHP-nya nih kita hapus ya, tadi ada PHP, kita hapus, kita save, error nggak nih gitu ya. Nah error justru. Nah jadi kembali lagi ya. Nah kembali lagi. Jadi kenapa kok di view nggak error, tapi di kelas error kalau nggak pakai PHP. Nah balik lagi. Jadi kan terjadi dua aturan. Nah jadi supaya nggak bingung errornya ya kok di file error sini enggak gitu ya. Nah jadi pakai aturan yang sama gitu. Pakai aturan yang sama gitu. Kalau kita lihat kan di sini error nih tuh ya. Pakai aturan yang sama, tag-nya gitu ya. Tag-nya kita pakai PHP gitu. Nah, untuk menandakan bahwa ini adalah tag PHP. Nah, jadi benar-benar untuk penulisan kelas dan ya untuk penulisan kelas ya, kelas pada model atau pada controller, tag PHP-nya tetap menggunakan tag PHP yang panjang, dan pada view walaupun kita tidak error pakai PHP-nya pakai yang biasa juga, tapi sebaiknya menggunakan yang panjang gitu supaya terbiasa. Kalau ngetik pakai PHP berarti pakai tag yang panjang gitu, seperti itu ya. Oke, lalu untuk penamaannya sudah ya. Kita lihat lagi file yang lain. Nah, tampil data. Oke. Ya. Nah, di tampil data ini variabel-variabel PHP-nya memang sudah huruf kecil semua ya. Sudah betul, sudah mengikuti aturan penulisan huruf kecil. Nah, cuman ini kan post, nama, JK, ini kan sebetulnya passing variabel dari file sebelumnya. Nah, ininya juga harus menyesuaikan gitu. Jangan dibuat seperti ini. Kalau dibuat seperti ini malah jadi membingungkan nanti ya, membingungkan dari segi aturan yang sudah ada gitu. Oke, kita save. Ya, walaupun kan tadi nggak error ya, sekarang setelah diperbaiki harus seperti ini. Ini juga seperti ini ya. Penamaannya harus ada tutup buka karena ini apa? Ini adalah file view. File view yang isinya terdiri dari beberapa bahasa pemrograman. Ada PHP-nya, ada apa namanya HTML-nya gitu. Ya, kalau kita refresh lagi, nah form inputnya sudah balik lagi ya. Tes lagi, bisa nggak sih gitu ya? Oke, nggak jadi masalah ya, sudah bisa seperti ini. Oke, cukup jelas. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, ini saya ada sedikit apa namanya beberapa pengertian ini apa namanya perintah ya, perintah-perintah yang sebetulnya kan model view controller itu 3 file yang terpisah gitu ya. Nah, 3 file yang terpisah. Tapi pada dasarnya ini adalah satu kesatuan gitu. Satu kesatuan. Jadi hanya tampilan aja di CI-nya itu seperti dipisah-pisah padahal sebetulnya itu satu kesatuan. Buktinya apa gitu? Buktinya begini. Misalnya ini kan kalau di tampilan view ya, tampilan view kan ini tampilan dari si apa namanya? Tampilan antarmukanya, interface-nya ya. Seperti kita lihat ya yang di sini, yang di sini kan ini tampilan form input data gitu ya. Nah, ini kan isinya sebetulnya tampilan yang berada di view kan, tampilan yang berada di view. Yang ini tugasnya adalah view. Tapi sebetulnya ini adalah satu kesatuan dengan
dengan controllernya, ya, dengan controllernya satu kesatuan. Terbukti kalau kita sisipkan kode di controller itu akan keluar juga di sini, ya. Misalnya seperti ini. Ini kita masuk ke controller input, masuk ke yang di sini ketika this load view form v kan ya. Nah, form v ini kan artinya dia ngeload si file form v dari folder view ya. Kalau kita tulis di sini echo gitu ya. Echo. Hanya ini adalah pesan dari file controller misalnya. Controllers. Nah, ini akan tampil nih. Kalau kita save, ya, kita save, ya penamaannya. Oh enggak, ini pernyataan. Kalau pernyataan kita tetap harus pakai kutip 2 ya. Pakai kutip 2. Save. Coba kita lihat. Refresh. Nah, lihat. Ada ya. Ini adalah pesan dari file controller. Nah, ini kan sebetulnya si echo-nya berada di controller ya. Tapi kok bisa tampil di sini? Ya, ini yang disebut sebagai satu kesatuan. Bahwa si controller dan view-nya itu merupakan satu kesatuan. Di mata user ya. Di mata usernya itu sebuah satu kesatuan. Jadi kalau kita bikin pesan, nah ini yang tahu biasanya programmernya, pesannya dari mana gitu ya. Nah, itu biasanya dari programmernya. Dan ini juga berfungsi untuk mengecek apakah apa namanya variabel yang diinput itu terekam atau tidak. Ini ada fungsinya sebetulnya. Fungsinya tidak hanya seperti ini gitu. Ada fungsinya. Misalnya begini ya. Kita ingin tahu nih yang ada di dalam variabel-variabel tadi gitu ya, variabel nama, variabelnya ini ya kan, nama semua itu apa aja sih yang diinput gitu ya. Atau benar nggak sih ke input gitu, benar nggak sih ke input sebelum ditampilkan. Kan ceritanya begini, dari form view ini kan dia nampung dulu nih, nampung gitu. Setelah ditampung kan ini dikirim ya, dikirim ke form input tampil data kan. Nah, dia akan dikirim ke controller form input dengan nama functionnya adalah tampil data gitu. Nah, kalau kita lihat di situ prosesnya kan seperti itu. Ya dari sini kan, dari sini ini pesan dari file controller ini saya kasih tetap ya di file di fungsi index gitu ya, fungsi index. Misalnya saya lebih detailin seperti itu. Nah, kita pengen tahu nih data apa saja yang tampil gitu. Bener nggak sih filenya tampil? Biasanya kan ini nih yang diterima kan dari sini. Ya, dia menerima dari file sebelumnya yaitu berupa variabel nama, JK, tanggal lahir, pas gitu. Setelah diterima kan disimpan dalam sebuah package ya, data seperti ini gitu. Nah, lalu setelah disimpan ke package kan baru dikirim. Nah, misalnya ini terjadi error nih. Misalnya terjadi error, kita ini view-nya error, nggak ada yang tampil. Kita bisa tutup dulu ininya. Kita close aja dulu ininya, tutup dulu ininya. Jangan dulu tampilkan view-nya. Terus kita bisa lihat data yang diterima tuh apa sih gitu. Nah, ini fungsinya ya. Cocok misalnya. Nah, misalnya saya bikin seperti ini. Misalnya saya bikin seperti ini. Jadi echo itu fungsinya tidak hanya untuk mengirim pesan saja, tapi bisa juga sebagai alat bantu kita untuk nge-trace. Bener nggak sih variabelnya masuk gitu ya. Saya bikin seperti ini. Sekalian kita gunakan ini ya, aturan penulisan untuk variabel ya. Misalnya ini.
Seperti ini ya. Oke, saya kasih contoh ya dulu yang tanpa kurung kurawal, yang menandakan bahwa ini bukan variabel. Misalnya seperti ini, jalan apa enggak gitu. Save. Nah, save, lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, oke. Nah, ada error nih. Ada error di line 16 from input. Nah, line 16 apa nih? Message syntax error unexpected scav ya. Ini di line 16. Apa yang errornya? Di line 16. Hilangkan dulu. Masih error nih. Sekarang ada di line 15. Oh, ini errornya. Di line 15. Nah, malah di line 15 nih errornya ya. Nah, itu tanda karena nggak dikasih tahu bahwa ini sebuah variabel. Sebenarnya ada beberapa penulisan sih. Ada penulisannya menggunakan ini gitu ya. Menggunakan ini gitu, dikurungin gitu ya. Ada juga ininya ditutup lalu disambung. Nah, gini, pakai titik ya. Ini disambung nih. Nah, ini disambung. Ada seperti ini gitu ya. Nah, tapi saran saya sih mending ikut aturan yang dari CI-nya, yaitu pakai kurung kurawal, menandakan bahwa itu adalah sebuah variabel gitu ya. Nah, gitu ya. Save. Nih lihatnya ada apa namanya? Layarnya blank, Pak. Ya, nah ini ya, sebentar. Saya belum pindahin. Nah, ini seperti ini. Tadi kan errornya di line 15 ya. Di line 15 itu karena fungsinya kayak begini jadinya ya. Tadi itu seperti ini ya. Nah, dia dianggap aneh gitu, ini apa gitu. Jadi error. Sehingga harus ada aturan bahwa kalau variabel harus pakai kurung kurawal atau bisa juga seperti ini, jadi ditutup tag-nya gitu ya. Jadi si tag string-nya gitu ya. Nah, tag string-nya kan asalnya begini ya. Nah, asalnya begini. Ini bisa ditutup di sini. Nah, ditutup di sini lalu pakai titik. Titik itu fungsinya untuk menyambungkan sebuah string gitu. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, tapi saran saya ya ini pakai kurung kurawal aja gitu. Sekarang kita save. Coba kita tampilkan. Error nggak? Nah, nggak error kan ya? Ini pesan dari controller fungsi indeks. Tapi ini kan baru di atas ya, baru sampai yang indeks aja nih, baru controller indeks. Nah, ketika kita masukin nih datanya ya, kita masukin datanya, simpan. Nah, lihat, tampil ya. Tampil ini var nama gitu, ini var. Nah, ini sebetulnya fungsinya hanya untuk nge-tracing aja. Bener nggak sih variabelnya yang terkirim? Bisa dilihat sebetulnya ini yang tampil ini adalah sebuah controller, bukan view ya. Bukan view. Kenapa kok bukan view? Kan tadi tampilannya harusnya di view ya. Nah, itu yang saya bilang bahwa ini adalah satu kesatuan. Nah, ini kan lihat view-nya kan belum di-load ya. Nah, view-nya belum di-load gitu. Nah, itu hanya fungsi tracing. Nah, terus ini juga nih ya sebaiknya sih tidak seperti ini ya. Sebaiknya
pakai kurung kurawal aja. Toh tidak error juga, ada dua cara penulisan ya sebetulnya. Nah, ini sebaiknya sih mengikuti aturan dari si I-nya. Nah, seperti ini ya, pakai kurung kurawal, ditutup kurung kurawal pakai kutip lagi. Ini pakai kutip lagi. Nah, seperti itu ya. Save gitu. Nah, jadi menandakan bahwa ini adalah sebuah variabel. Ini adalah sebuah variabel gitu. Kalau pakai kurung kurawal ini pakai variabel. Tapi si kurung kurawalnya nggak akan kebaca gitu, nggak akan kebaca sebagai sebuah string. Ya. Jadi dia menandakan ini gitu. Terus, nah tadi ya, ini kan misalnya kita cuma mau ngecek aja nih, kita cuma mau ngecek aja bahwa benar nggak sih si variabelnya itu menyimpan data ini gitu ya. Nah kan caranya kita bisa pakai echo gini, pakai echo. Sebelum si view-nya ditampilkan, jadi view-nya bisa kita bisa hold dulu. Nah kalau memang sudah benar, nah baru bisa kita buka nih view-nya, kita buka view-nya, kita save ya, kita save, kita buka view-nya, lalu kita refresh. Nah lihat ya satu kesatuan kan ya, kelihatan nyambung gitu ya. Nah, jadi kita ulang lagi, coba ya. Nah, lihat. Nah, ini yang atas ya. Yang atas ini dari controllernya, yang ini dari view-nya, begitu kan ya. Nah, cuman tidak disarankan untuk seperti ini. Jadi kalau memang sudah beres nih, oh iya bener nih, variabelnya udah bener nih, ada nih. Ini kesimpan di sini gitu ya. Ini bisa ditutup lagi gitu ya, ditutup lagi dengan komentar atau dihapus gitu ya. Nah, misalnya kalau ditutup dengan komentar kan, kalau komentar lebih dari satu baris itu adalah slash bintang ya. Lalu ininya ditutup lagi pakai bintang slash gitu ya. Nah ini merupakan satu komentar blok ini. Jadi kalau sudah yakin benar gitu, tinggal ditampilkan. Nah, lihat ya. Jadi balik lagi nih. Oke, berarti ini filenya sudah benar. Nah, berarti kita balik hilangin lagi echo-nya. Nah, itu salah satu kegunaan dari si echo ya. Jadi echo itu bukan hanya message tapi menampilkan variabel juga gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini sedikit nge-review ya, sedikit nge-review yang tadi minggu kemarin kita bikin gitu. Mudah-mudahan bisa lebih paham. Silakan, ada yang mau bertanya? Dok, dibuka baik dong. Dok, ini nanti dibungkusan supaya naon. Silakan, ada yang mau bertanya? Mati lampu. Oh iya. Susah kalau mati lampu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Apa sudah cukup? Jelas, Pak. Jelas ya? Cukup ya? Ya, baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ini saya screenshot dulu ya. Silakan open videonya ya. Open videonya dulu, kita screenshot dulu. Untuk yang hadir hari ini ya, kita screenshot dulu. Pak, Ya, Pak, ya, ada yang bertanya. Fadli Muhammad Agustin katanya izin nanti masuk kelas lagi. Kelas malam? Iya kayaknya. Ya boleh. Berarti kelas malam C ya, kalau dengan saya pas kelas, kalau enggak kelas malam B mungkin dengan Pak Imam. Ya, ya nggak apa-apa. Asal komunikasi aja. Makasih Pak. Oke, ya. Oke, siap ya. Kita screenshot ya. Semuanya lihat kamera. 1, 2, 3.
yang pagi. Oke, sekarang yang page 2-nya. Page 2-nya. Siap, 1, 2, 3. Oke. Ya, oke, cukup ya. Sudah terekam semua. Kalau tidak ada yang mau bertanya, sepertinya materinya cukup sekian ya. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang URI segment. Apa itu URI segment? Nah, ini saya sedikit share dulu, sedikit aja. URI segment itu adalah penulisan di sini nih, penulisan di atas ini ya, penulisan apa namanya URL-nya. Jadi nanti kita akan nge-setting gimana caranya index.php ini nggak usah diketik gitu. Bisa gitu. Jadi langsung ke sini. Memang ada yang harus disetting. Itu namanya setting URI segment. Nah, di samping juga nanti kita akan latihan ya. Minggu depan kita mulai latihan lagi. Jadi ini masih pengenalan. Nah, seperti itu untuk URI segmentnya. Jadi minggu depan akan kita bahas. Untuk materi saat ini sampai sini aja ya. Nanti akan saya share juga latihan filenya akan saya share dan rekamannya juga akan saya share. Oke, untuk kali ini terima kasih untuk sudah mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.